Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita tayang lagi nih di tengah situasi yang kalau saya bilang ya inilah situasi yang perlu kita sikapi dengan baik ya. Nah, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang efek dari wabah coronavirus terhadap bisnis yang kita jalankan gitu ya. Saya nggak akan ngebahas dari angle tentang kesehatannya, karena saya yakin itu sudah cukup banyak dibahas di sosial media, di website, di internet gitu ya, di Google. Teman-teman bisa cari informasinya, cari ke source yang kredibel. Teman-teman akan mendapatkan tentang bagaimana cara supaya kita bisa menjaga kesehatan dan menghindari terkenanya wabah virus corona itu sendiri gitu ya. Nah, di sini saya lebih akan membahas dari sisi bisnisnya. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak bisnis yang mendapat tantangan ya. Contohnya omsetnya menurun ya kan. Drastis lagi gitu loh. Terutama mungkin yang pendapatannya harian, yang retail gitu ya. Belum lagi ya itu tadi, kita harus berhadapan dengan ancaman wabah virus itu sendiri yang membuat kita harus mengalihkan pekerjaan kita yang tadinya di kantor atau di pabrik ya sekarang kita kerja dari rumah atau istilahnya work from home ya. Nah, di sini saya mau coba sedikit analisa dari sisi krisis ekonomi yang terjadi gitu ya, yang nanti akan menjadi dampak susulan gitu ya. Nah, analisa saya sih situasi krisis seperti ini akan bisa jadi ini berjalan cukup lama ya. Bisa 3-4 bulan atau lebih, who knows. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi dilihat dari kejadian di Cina, kejadian di negara-negara lain gitu ya. Yang Cina sendiri kan baru recovery aja tuh 2 bulanan gitu loh. Nah, kita lihat nih di kita nanti seperti apa gitu ya. Karena negara kita negara kepulauan, kemudian juga rakyatnya cukup banyak. Nah, oleh karena itu ya kita mesti lihat dari sisi bagaimana kita bisa nanti recovery secara cepat gitu ya. Nah, di sisi lain efek dari hal tersebut ya bisa jadi nanti akan banyak, it's hard to say ya, akan ada banyak bisnis yang tutup ya, atau bangkrut gitu ya, merugi gitu ya. Kalaupun bertahan dia merugi, kemudian dia harus recovery lagi. Nah, di sini nih timbul pertanyaan, apa sebaiknya yang harus kita lakukan di situasi seperti ini? Ya. Ini dari diskusi dengan beberapa teman, ya kan, ada yang curhat, ada juga yang bertanya gitu ya. Memang ini jawabannya lumayan menantang gitu ya. Apa sebaiknya yang kita lakukan di saat krisis seperti ini? Oke, back to tahun 98 di mana kita pernah mengalami krisis moneter, di mana waktu itu ekonomi crash ya, bener-bener nggak karu-karuan ya, kerusuhan ya kan, terus kemudian di sisi lain ada dolar juga nggak karu-karuan ya kan, nilai tukar dolar pada saat itu cukup tinggi gitu ya, hampir mirip dengan situasi sekarang. Tapi kita bisa lihat ya, ada banyak bisnis yang justru di situasi seperti itu mereka bisa bertahan, dan ada peluang-peluang yang bisa kita ambil posisi di situ yang membuat mereka menjadi bisnis yang tough gitu. Nah, di sini saya juga mencoba melihat gitu ya di sisi bisnis kita sekarang ini gitu. Oke, sekarang kita lihat langkah apa sih yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama kalau saya lihat di situasi seperti ini, momen seperti ini gunakanlah untuk kita mengevaluasi bisnis kita ya. Kita lihat seberapa sehat sih bisnis kita gitu loh. Kemudian berapa lama bisnis Anda ini bisa bertahan. Ini akan ketahuan gitu loh. Jadi ini ada hikmahnya juga ya dengan situasi seperti ini. Nanti kita ketahuan tuh bisnis kita tuh. Jangan-jangan bisnis kita cuma bertahan hanya sebulan 2 bulan. Setelah itu nggak punya cash, nggak punya uang sama sekali gitu loh.
ya kan? Nah, di sini akan ketahuan. Nah, teman-teman, ini adalah momentum kita untuk melakukan evaluasi dari sisi keuangan, dari sisi market, dari sisi cara kita kerja, ya kan? Seperti itu. Jadi ini kalau istilah saya, ini adalah ujian bagi kesehatan bisnis kita. Ya kan, kelihatan kita punya sistem nggak, kita cash-nya ada nggak, terus cara kita memanage situasi seperti ini seperti apa, ya kan? Market kita tuh, kita udah punya apa namanya, customer yang loyal nggak gitu. Nah itu teman-teman coba lakukan evaluasi seperti itu. Nah, cash harus ready, dan seberapa kuat bisnis ini bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situasi seperti sekarang ini sampai belibet adalah kita memutuskan untuk sementara bekerja dari rumah gitu. Ya, jadi sebisa mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita bawa dulu ke rumah. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang bisa dilakukan secara remote gitu ya. Lain halnya mungkin kalau Anda produksi, Anda konveksi atau Anda pabrik gitu ya. Atau Anda konstruksi gitu, ada pekerjaan konstruksi. Itu mesti dilihat juga kalau lokasinya bisnis Anda berada di red zone, yang artinya itu berbahaya untuk kita melakukan pekerjaan dan ada banyak orang di situ. Kalau saran saya sih give up aja dulu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu ini give up dulu, close dulu sampai situasi itu mulai mereda. Karena sudah ada anjuran dari pemerintah untuk kita tidak melakukan aktivitas di luar dulu untuk menghindari penularan, gitu ya. Nah, kalau yang begitu ya, kalau yang di daerahnya seperti itu, ya better sih stop dulu. Insya Allah wabah ini bisa cepat berakhir kalau kita nurutin apa kata pemerintah. Kemudian langkah yang ketiga, ya ini yang saya lakukan ya. Langkah yang ketiga adalah kita memproduksi banyak konten, terutama yang kerjanya remote dari rumah, ya, work from home ya. Perbanyak konten, perbaiki konten, sebar di sosial media, di internet, gitu ya. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika ekonomi mulai recovery, bisnis kita tuh sudah ada mendominasi di online. Jadi kita begitu ya. Jadi di rumah ini kerjaannya udah kita perbaiki unique selling proposition kita, branding kita, konten yang mau kita sebar sesuai dengan bisnis kita itu kalau bisa diperbanyak gitu loh. Karena ini momentumnya gitu ya. Kita kerja online seperti itu. Jadi ketika nanti mulai bergerak lagi ekonominya, konten kita sudah banyak, bahkan mendominasi gitu ya. Oke, langkah keempat ya tentunya efisiensi. Teman-teman harus efisiensi, ya kan, benar-benar perhitungkan pengeluaran, ya kan, karena memang cash flow kita juga pasti terganggu ini di situasi seperti ini, ya. Saya aja ada 3-4 project yang ada 2 project yang baru mau mulai. Dengan situasi seperti ini ya ditunda dulu. Yang lagi berjalan juga ya kita coba untuk atur-atur dulu deh gitu lah. Oke, langkah terakhir tentunya kita banyak berdoa aja ya. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sedekah, perbaikin ibadah, berhubung di rumah ya kita lakukan itu deh. Kita perbaiki semuanya. Mudah-mudahan krisis ini bisa segera selesai, wabah ini segera hilang gitu ya, sehingga kita bisa melampauinya dengan baik. Dan badai pasti berlalu, orang kuat pasti bertahan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sukses selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.